Puji Tuhan ya, kita ada di tempat ini, kita mau belajar nih satu bagian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Natal itu biasa banget kita lakukan setiap bulan Desember. Tetapi kita harus paham dulu nih kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Begitu ya. Karena Yesus datang menjadi manusia, ingat ya, bukan by design. Kalau dia by design, itu jadi masalah. Kenapa demikian? Begini, anggaplah ini Taman Eden dan seluruh isinya. Ini Taman Eden ya, ini Allah di sini, ini Taman Eden. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, itu berarti Allah ada di sini nih. Sebelum saya ciptakan tuh bunga itu. Ini contoh aja, contoh. Jadi kalau Allah ada di sini menjadikan semuanya, sebelum dia menjadikan semuanya, ingat baik-baik ya, Allah tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang akan terjadi di Taman Eden. Satu. Yang kedua, maka ketika dia ada di dalam sebuah rencana, dia tidak punya rencana kelak dia akan datang sebagai manusia. Karena kalau dia punya rencana kelak dia akan datang sebagai manusia, itu berarti dia menciptakan manusia dan membiarkan manusia itu dalam kesalahan. Maka dia tidak pernah terlibat dalam kesalahan manusia. Maka Allah datang menjadi manusia bukan by design, tapi by accident. Maka kita harus beda nih cara berpikirnya. Jadi kalau perayakan Natal kan kita selalu yang riang dan benar itu semua bagus. Nggak ada masalahnya dengan hal itu. Tepat itu. Karena memang datang kesukaan besar pada saat itu. Nah kesukaan besar itu adalah desainnya baru dibuat ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah kita harus tahu dulu nih pola pikirnya. Lihat baik-baik ya. Waktu Allah menjadikan Taman Eden dan isinya dan seluruh cakrawala dijadikan, Allah bilang apa? Ciptaanku itu baik sekali. Artinya good kata dia. Jadi dia menjadikan semuanya, langsung setelah dia jadikan, dia memuji apa yang sudah dia lakukan. Dia bilang apa? Baik semua yang aku ciptakan. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia ambil debu tanah, ini lihat nih, Adam tidak pernah hadir lewat sebuah persalinan dari seorang ibu. Adam tidak hadir lewat peristiwa dia menjadi bayi, remaja, dan pemuda. Tapi Adam diambil dari debu tanah, dijadikan langsung jadi orang dewasa, maka Allah memberikan napasnya buat dia. Tanpa diberikan napas, maka manusia itu tidak mungkin hidup. Jadi kita bisa hidup hari ini, saya mau sampaikan, semua oleh karena belas kasihan Tuhan. Jadi waktu tanah itu tidak ada artinya, dikasih napas, jadi kalau kita meninggal ditarik lagi. Begitu ceritanya. Jadi kalau saudara meninggal bukan karena penyakit segala macam. Kalau masalah penyakit, itu tabur tua ya. Buat apa mengakibatkan penyakit? Itu ada sebab, ada akibat, begitu ya. Tapi kalau kecelakaan, itu media Allah untuk menggunakan cara itu. Tapi ada orang kecelakaan, belum tentu juga mati. Ini ada cerita nih. Di salah satu provinsi, pacarnya diputusin sama ceweknya. Gantung diri, lompat lu dari jembatan. Di bawah kalinya nggak ada air. Pas jatuh nggak mati, malu-maluin kan? Mau bunuh diri nggak mati. Makanya saya bingung nih, banyak orang yang mau bunuh diri justru nggak mati. Tapi ada orang yang mempertahankan hidupnya justru mati. Artinya ditarik napas kita. Nah, tunggu siapa yang ditarik duluan. Kontrak siapa yang udah selesai. Selesai baik-baik ya. Manusia pertama siapa? Manusia pertama siapa? Adam. Lihat baik-baik ya. Allah ngomong gini sama Adam. Adam, manusia itu nggak baik hidup seorang diri saja. Maka saya akan memberikan kamu seorang penolong yang sepandan dengan kamu, Adam. Itu berarti Adam tidak pernah berpikir kelak menjadi punya istri, tapi Allah berpikir untuk kasih istri buat Adam. Top. Lihat bebek ya. Adam tidak pernah minta teman hidup, tapi Allah kasih dia teman hidup untuk Adam. Hebat ya. Tapi saudara cari pacar kan hari ini kan? Kenapa? Karena jatuh dalam dosa. Maka kamu sekarang cari pasanganmu. Kalau mereka nggak jatuh dalam dosa, saudara nggak usah cari pacar. Tiba-tiba pas bangun, ada dia loh. Makanya bapak-bapak semua yang hari ini kan kerja keras kan, cari makan kan. Kenapa? Karena Adam jatuh dalam dosa. Kalau nggak kita menikmati. Maka lihat ibu-ibu yuk, waktu hamil 9 bulan, selama 9 bulan sakit kan? Melahirkan sakit kan? Karena Hawa jatuh dalam dosa. Kalau nggak jatuh dalam dosa sambil baca koran. Wah keluar lu satu, wah dua lu keluar. Baca Alkitab. Ini cerita nih, udah selesai nih, habis sampai di situ ya, selesai.
Waktu dibilang bahwa kamu tidak baik hidup seorang diri saja, Adam, aku akan kasih kamu seorang penolong. Penolongnya itu laki-laki apa perempuan? Sekarang saya mau nanya, kalau perempuan penolong, yang ditolong laki apa perempuan? Mana yang lebih kuat, penolong apa yang ditolong? Ulang-ulang, penolong apa ditolong? Jadi perempuan apa laki yang lebih kuat? Masalah teknis. Harus jelas nih. Jadi perempuan itu kuat hanya masalah-masalah teknis saja. Lihat ya. Lihat baik-baik nih. Perhatikan baik-baik ya. Baru nanti kita sampaikan ya. Anggaplah perempuan hari ini menang 1-0. Tunggu sebentar ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini cerita Alkitab nih. Selesai ya, habis. Setelah dia bilang bahwa manusia akan diberikan teman hidup, baru Allah ngomong sama Adam. Adam, ini kan ada binatang dan hewan nih di Taman Eden. Ngapain? Kamu sekarang kasih nama dan lihat mana yang cocok. Dia pergi loh. Dia kasih nama semua binatang. Dia lihat ada babi, hidungnya datar. Babi lu. Kasih lihat. Lihat ada kuda, hidungnya mancung. Oh ini kuda nih. Waktu sambil dia lihat, kasih nama binatang, sambil dia berpikir, mana yang cocok buat saya. Jangan lihatnya begitu. Baca di Alkitab. Dia kasih nama sambil dia lihat mana yang cocok buat saya, yang sepandan nama dia. Setelah dia kasih nama semua binatang, dia balik. Allah bilang begini, ada yang cocok enggak? Enggak ada. Lu tidur Adam. Waktu tidur diambil apa? Dijadikan siapa? Diambil dari apa? Hawa diambil dari bagian laki-laki, yaitu tulang rusuk. Waktu diambil tulang rusuk dijadikan siapa? Ingat, diambil dari bagian tulang rusuk yang terkecil dari manusia itu. Ingat baik-baik ya. Yang ditolong siapa? Yang penolong siapa? Lihat baik-baik. Jadi lebih kuat Hawa apa Adam? Hawa. Lihat baik-baik ya. Hawa diambil dari tulang apa? Yang paling kecil enggak? Itu berarti kalian hanya kuat masalah teknis, tapi yang punya wibawa dan kuasa. Saudara tahu siapa yang punya wibawa dan kuasa? Adam. Itu berarti, sorry ya, nggak ada gua, lu nggak ada lu juga. Selesai nih, habis nih, ada perempuan nih, selesai. Tadinya nggak ada masalah. Apa ada masalah? Nggak ada. Adam dan Hawa akur-akur aja. Allah dengan Adam juga baik-baik aja, nggak ada masalah. Di pasal ketiga, Kejadian 3, pasal ketiga khususnya, ular itu ngomong sama Hawa. Sekarang saya mau nanya, yang membuat perjanjian tentang Taman Eden, Allah sama Adam apa Allah sama Hawa? Allah sama siapa? Ular ngomong sama siapa? Pertanyaan saya, kalau dia ular ngomong sama Hawa, ngapain dia ngomong sama Hawa? Karena Hawa tidak pernah tahu apa yang sudah ada perjanjian itu. Dia selalu berbicara sama orang yang tidak tahu. Makanya kalau nggak tahu, jangan cari tahu. Lu kepo banget sih jadi orang manusia. Ingat baik-baik ya. Udah selesai nih. Yang dikerjain siapa? Hawa. Lihat baik-baik ya. Waktu ular ngomong sama Hawa, pertanyaan saya sederhana. Di manakah Adam? Adam bersama Hawa atau Adam tidak bersama dengan Hawa? Ulang-ulang. Adam sama Hawa atau tidak sama Hawa? Ada dia sama Hawa. Di dalam Kejadian 3:6 dia bilang apa? Maka dia ambil buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia memberikan kepada Adam yang bersama-sama dengan dia. Artinya, sepanjang ular itu ngomong sama Hawa, kok bisa Adam tidak ngeblok omongan itu? Keren. Harusnya diblok dong. Lu jangan mau ngomong sama dia, wah. Kan Hawa namanya. Emang manggilnya apa? Ha, lu jangan lagi ha. Nggak asik lah. Manggilnya wah aja, lu jangan gitu wah. Tapi nggak diblok tuh, dia juga nggak ngomong. Lu diam aja lar. Masa ul? Waduh. Tapi Adam tidak ngomong sama sekali. Hebat lu. Ketika mereka makan buah itu dan akhirnya mereka malu dan mereka sembunyi di Taman Eden. Saudara perhatikan baik-baik. Ini bicara tentang Natal. Waktu dia sembunyi di Taman Eden dan dia beranggapan bahwa mereka itu telanjang, maka Allah masuk ke Taman Eden dan berkata apa? Di manakah engkau? Bantu saya yuk, klik. Ada di sini, klik. Bukan yang ini, yang ya udah itu. Wah, ini hebat nih. Allah langsung ngomong, di manakah engkau? Saudara tahu waktu Allah ngomong, di manakah engkau? Itu bicara tentang Christmas is coming there.
Disitulah Natal. Waktu dia bilang, di manakah engkau? Karena Natal mencari mereka yang jatuh dalam dosa. Maka Adam dan Hawa, ketika dia jatuh dalam dosa, dia sembunyi. Dan dia bilang apa? Aku sih mendengar langkahmu masuk, tapi aku malu karena aku telanjang. Maka Allah bilang, di manakah engkau? Itu adalah bicara tentang Natal. Yang kedua, dalam peristiwa itu, langsung Allah tanya, yang bilang kamu telanjang siapa, Adam? Langsung Allah bertanya berikutnya, jangan-jangan kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Harusnya Adam jawabnya apa? Adam harusnya jawabnya apa? Iya. Tapi Adam jawabnya bagaimana? Dia bilang apa? Dia bilang apa? Lu makan gak sih Adam tadi buah itu? Dia bilang apa? Tuh perempuan yang di samping. Ditanya apa, jawabnya apa? Waktu dia bilang begini, tuh perempuan yang di samping. Saudara tahu dia ngomong apa? Secara tidak langsung dia bukan salahkan Hawa. Karena kalau dia salahkan Hawa, Hawa akan ngomong, lu kenapa Adam? Tadi gua ngomong lu gak mau blok. Tapi dia tidak mau salahkan Hawa. Tapi dia ngomong gini, tuh perempuan yang di samping, dia salahkan siapa? Dia salahkan Tuhan. Kenapa lu kasih dia? Tuh perempuan di samping, gara-gara dia gue jatuh dalam dosa. Lu ngerti maksud saya kan? Saya kan gak minta perempuan ini, tapi Tuhan yang kasih, gara-gara dia gue makan. Perempuan ini sumber masalah. Sumber berkat, sumber berkat, sumber berkat. Sumber masalah jadi berkat. Ini perempuan ini. Gara-gara perempuan ini. Allah gak nanya lagi sama Adam. Langsung ngomong loh sama perempuan itu. Perempuan, ngomong sama Hawa. Apa yang kamu perbuat? Dia bilang apa? Ular di samping. Tuh manusia gitu. Kalau udah nikah kan begitu. Belum ada nikah kan? Udah ntar aja. Belum dapat jodoh, takdir. Kalau suami istri berantem kan beda ya. Kamu yang salah Pak. Kamu mah yang salah. Kamu yang salah Pak. Kamu mah yang salah. Anjingnya lewat, kayaknya dia yang salah. Ini anjing ngapain ada di sini? Lu nggak tahu gue lagi ribut sama nyonya lu. Ujung-ujungnya pasti binatang yang disalahin. Tapi hebat, Allah nggak nanya lagi sama ular. Saudara bisa berpikir, kalau Allah tanya sama ular, apa jawaban ular? Dia akan jawab apa? Kenapa kamu ciptain saya? Tapi Allah tidak tanya sama ular, tapi dia bilang apa? Hai ular, mulai hari ini kau berjalan dengan perutmu. Kalimatnya dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Bantu saya klik. Kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan apa? Saudara tahu Kejadian 3 ayat 15? Bicara tentang Yesus sudah hadir di dalam Kejadian 3 ayat 15. Karena keturunan perempuan itu adalah Yesus. Maka waktu itu tadinya tidak ada desain tentang Allah menjadi manusia. Karena by accident, maka Allah di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Dia punya desain yang besar. Bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan keturunan ular. Maka di situ bicara tentang Yesus yang akan datang. Yuk kita analisa satu persatu. Adam bukan dari laki, bukan dari perempuan. Tapi dari debu tanah. Hawa bukan dari laki, bukan dari perempuan, tapi dari apa? Laki-laki tulang rusuk. Lihat, perhatikan baik-baik, benar kan? Bapak, ibu, saudara sekalian yang ada di tempat ini, kita punya orang tua. Orang tua kita waktu diberkati lakukan hubungan seks. Waktu lakukan hubungan seks, seorang laki-laki melakukan hubungan seks pertama kali. Ingat baik-baik ya, sperma yang keluar kurang lebih 280 juta sel sperma yang keluar. Ditampung ketemu dengan satu sel telur. Tapi dari 280 juta sel sperma akan mati semua karena dengan asam yang ada di dalam kandungan seorang wanita. Maka yang hanya diterima satu sel sperma bertemu dengan satu sel telur, maka ada pembuahan di dalam. Maka Alkitab katakan kejadianmu dahsyat dan ajaib. Jadi saudara dan saya dalam kondisi apapun no complain, tapi belajar untuk mengucap. Berikan tepuk tangan yuk. Jadi nggak usah malu kalau pendek. Nggak usah malu. Saya orang bilang saya pendek, ya udah nggak apa-apa. Itu fakta kok. Tapi kalau ada yang bilang jelek itu fitnah. Maka kita sekarang pakai bahasa yang positif ya.
Kalau pendek nggak usah bilang pendek lah, minimalis. Kalau gendut jangan bilang gendut, cewek kalau dibilang gendut minder dia. Ih kamu makin padat ya. Makin bagus jadinya bahasanya. Ayo bantu saya keluarkan grafiknya Pak, tolong. Bro, grafik, ini dia nih, lihat Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak berasal dari laki-laki, karena Yusuf selama Maria hamil tidak melakukan hubungan seks sampai bayi Yesus lahir. Artinya dia tidak berasal dari laki-laki, tapi dia berasal dari perempuan. Satu-satunya pribadi yang hanya berasal dari perempuan, tidak dari laki-laki, hanya Yesus. Maka waktu dibilang keturunan perempuan ini akan menginjak keturunan ular, maka bicara tentang Yesus. Maka Yesus sudah dibicarakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Maka mau bicara tentang Natal dimulai dari Kejadian. Maka karena ada manusia jatuh dalam dosa, maka harus ada yang lahir dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Maka saudara punya Tuhan Yesus, banggalah karena saudara adalah milik yang berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, itu pendahuluan. Baru khotbah kita. Yuk kita buka Alkitab Matius pasal yang pertama, ayat 18 sampai 25. Kita akan baca ayat 18. Yuk kita baca yuk, pelan-pelan saja kita baca. 1, 2, 3, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari apa? Sebelum mereka hidup. Sekali lagi ayat 18 kita akan baca. 1, 2, 3, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Bahwa pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai, perhatikan baik-baik, Maria perawan punya tunangan namanya Yusuf. Lihat baik-baik ya. Dalam keadaan perawan masih bertunangan, belum melakukan hubungan seks, tiba-tiba malaikat bicara sama Maria. Hei Maria, kamu akan mengandung. Maria bilang, mana mungkin, aku gak punya suami. Tepat jawaban dia. Malaikat bicara, ingat Roh Kudus ada di dalam kandunganmu. Maria tidak adu argumentasi dengan malaikat, bahkan Maria bilang apa? Karena aku hamba Tuhan, maka aku taat dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan padaku. Lihat baik-baik, itu berarti Maria menanggung beban itu sendiri di dalam hati dia. Dalam keadaan perawan, belum disentuh oleh tunangannya, tapi dia hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Ada dua konsekuensi logis. Yang pertama, kalau Maria dalam keadaan hamil, dia masih perawan, dia keluar dari rumah, ingat baik-baik ya, hukum Musa mengatakan, kalau engkau belum bersuami, tapi engkau hamil, maka engkau harus dirajam oleh batu. Karena kenapa? Terjadi penistaan agama. Nah ini serius. Ini bagaimana sih? Serius, kan ada aturan main dalam hukum ini. Salah satu hukumnya adalah siapa yang melakukan perzinahan akan dirajam oleh batu. Begitu loh, ini hukum nih. Jadi kalau Maria keluar dari rumah dalam keadaan dia hamil, dia belum bersuami, akan dirajam oleh batu. Yang kedua, dampak psikologi Maria adalah apa? Dia masih perawan, dia hamil, bagaimana menjelaskan kepada Yusuf kalau dia itu hamil karena pekerjaan Roh Kudus. Ini dua hal yang sangat sulit untuk dapat dia memberikan jawaban. Ingat baik-baik ya. Kalau ada di sini anak gadis sudah lakukan tunangan dengan pacarnya, tiba-tiba yang gadis ngomong, yang cewek ngomong, Beb Han, handuk. Kenapa? Hebat ya, baru aja seminggu kita tunangan. Tuhan dahsyat, perutku makin besar nih. Ini karena Roh Kudus. Jangan percaya, tukang ojek yang hamilin dia. Jangan bilang anak gadis tiba-tiba bilang perutnya besar karena Roh Kudus ya. Periksa tumor tuh. Karena peristiwa ini hanya sekali aja terjadi. Tidak boleh terjadi kedua kali. Pak, banyak orang hamil lupa nggak punya bapak. Itu zaman modern. Tapi orang perawan hamil karena Roh Kudus hanya bisa terjadi lewat Maria. Yang lain nggak ada. Ini adalah peristiwa khusus karena untuk orang khusus, supaya pekerjaannya khusus, supaya akhir hidupnya ada di tempat yang khusus. Berikan tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Dalam hidup ini kan banyak peristiwa yang susah kita pahami ya. Susah pahami. Tiba-tiba saudara jatuh cinta sama duda. Siapa yang bisa nyangka? Duda cerai, bukan duda cerai loh. Istri udah meninggal. Tapi duda punya 4 perusahaan. Oke lah. Nggak mau loh.
Mau ganteng 30 tahun nganggur. Badan bola gini, ada kerjanya? Nggak ada. Ya capek loh. Duda 54 tahun, punya perusahaan 4, istrinya udah meninggal 2 tahun yang lalu, tapi suka sama anak gadis usia 23 tahun. Itu saudara ada rasa jatuh cinta. Saudara bilang gini, kayaknya nggak mungkin. Mungkin. Kenapa mungkin? 4 perusahaan. Kalau ngomong uang, payah nih bro. Oh, saya mau kasih tahu ya, cinta itu pemberian dari Tuhan. Saudara percaya itu? Ya. Banyak cowok ganteng, tapi hanya kenapa dia yang dipilih? Karena Tuhan taruh hati buat dia. Banyak cewek cantik yang lebih oke, kenapa hanya dia yang diberikan buat saya? Karena cinta itu tidak bisa direkayasa. Cinta itu diberikan oleh Tuhan, masuk ke dalam hati yang paling dalam. Angkat nih, panjang, terbang. Oh iya, Pak, Bu, ini dia yang saya bilang. Nggak gampang bisa menjelaskan kepada sesuatu yang susah kita pahami. Saya dekat sama Tuhan, Pak, luar biasa. Semakin dekat sama Tuhan, kenapa usahaku makin hancur? Susah dijawab. Anakku baik banget, Pak, oke. Taat banget, nggak pernah minta, nggak pernah komplain, belajar bersyukur. Tapi usianya kenapa pendek ya, Pak? Susah dijawab. Kenapa ya Pak, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berbuat sesuatu, saya sudah lakukan sesuatu. Kenapa masalah nggak pernah berhenti dalam keluarga? Susah dijawab. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan tidak akan membuat engkau menjadi bingung. Dia akan punya cara untuk dapat menyelesaikan masalah itu. Ada amin? Kita baca yuk ayat 19. 19 kita akan baca. Bantu saya yuk. 1, 2, 3, ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Tulus hati. Orang yang apa? Tulus hati. Dan tidak mau nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dia dengan apa? Oh ternyata Yusuf itu hampir sempurna, ternyata tidak sempurna. Udah tulus, tidak mau mencemarkan istrinya, tetapi masih punya hasrat juga untuk ceraikan. Wajar. Kenapa? Belum dia apa-apain udah hamil, pasti dia hasrat untuk ceraikan tuh istrinya. Dasarnya benar, nggak ada yang salah. Karena kenapa? Walaupun setulus-tulusnya orang, tapi tetap ada kelemahannya. Nggak mungkin dong logika kita pakai. Bagaimana mungkin saya belum sentuh, tapi dia hamil karena Roh Kudus. Wah nggak bisa saya terima. Kalimatnya apa? Kita semua yang ada di tempat ini, tolong ya, jangan mengumbar pasanganmu, kejelekan pasanganmu di depan umum. Sejelek-jeleknya istri kita, dia adalah bagian kita. Siapa yang jelekin istri atau suami kita, maka kita pun juga dijelekin. Jangan ngomongi kejelekan anakmu di luar. Karena ketika engkau bicara tentang anakmu di luar, engkau sedang membicarakan dirimu. Maka seburuk-buruknya orang di sekitar kita atau orang tua kita, ingat baik-baik ya, dia adalah bagian dalam hidup kita. Walaupun istri kita jelek, kita juga tahu memang dia jelek. Tapi tidak boleh sedikit pun ngomong di pihak ketiga. Hari ini rem perkataan itu supaya hidupmu diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah nih. Dalam keadaan kusut galau yang luar biasa, ada jawaban dia. Yuk kita lihat jawabannya. Bantu saya klik. Ayat 20 kita akan baca yuk. 1, 2, 3, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata apa? Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai apa? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari apa? Dalam keadaan dia tidur, dapat mimpi, malaikat datang. Yusuf, jangan sekali-kali lu ceraikan tuh Maria. Kenapa? Karena anak yang ada dalam kandungan tunanganmu itu karena Roh Kudus. Gak gampang loh. Lihat ayat 24 apa yang dilakukan Yusuf. Kita baca yuk ayat 24. 1, 2, 3, ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai apa? Lihat baik-baik nih. Dia waktu dengar perkataan malaikat, dia langsung lakukan seperti apa yang malaikat katakan. Saudara tahu, Maria dalam keadaan galau, bagaimana menjelaskan kepada Yusuf? Hebatnya apa? Tuhan pakai malaikat menjelaskan kepada Yusuf supaya Yusuf bicara sama dia. Itu berarti bicara tentang konfirmasi. Ingat baik-baik, ketika Yusuf tahu itu dan bicara sama Maria, aku tidak mungkin ceraikan engkau. Maka Maria yakin perkataan itu adalah sebagai konfirmasi bahwa bayi ini adalah benar karena Roh Kudus. Aku tidak perlu sampaikan nama dia, tapi Tuhan sudah sampaikan nama dia. Banyak hal yang susah kita pahami,
Tapi Tuhan akan pakai cara untuk memberikan jawaban buat saudara dan saya. Yang setuju katakan. Tahu lihat konfirmasi keduanya apa? Waktu Maria melahirkan keluar bayi Yesus, datanglah malaikat ketemu para gembala. Bilang apa? Hai gembala, lihatlah juru selamat lahir di kota Daud. Maka gembala itu pergi ke Efrata dan ke Betlehem. Apa yang terjadi di situ? Maria sedang melahirkan seorang bayi Yesus. Dan gembala itu bicara kepada Maria. Seorang malaikat berbicara kepadaku bahwa akan lahir juru selamat di kota Daud. Kata yang digunakan oleh Maria apa? Maria mendengar perkataan itu dan merenungkannya di dalam hatinya. Artinya, Maria dapat konfirmasi kedua bahwa bayi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Konfirmasi yang ketiga, Herodes begitu heroik. Dia bilang apa? Seluruh bayi di bawah usia 2 tahun harus dibunuh semua. Saudara perhatikan baik-baik. Ada bintang dari timur. Orang Majus lihat bintang itu dan kemudian bintang itu menuntun mereka. Dan ketika bintang itu berhenti dan ada persis di bawah itu bayi Yesus terbaring banget. Maka orang Majus itu datang. Ngapain dia? Bawa emas, kemenyan dan mur, mempersembahkan kepada bayi Yesus. Dan Alkitab berkata, mereka menyembah dia. Worship to him, bukan worship to her, tapi worship to him. Artinya waktu aku menyembah dia, Maria melihat ini konfirmasi bahwa bayi ini adalah juru selamat. 3 kali konfirmasi, maka Maria yakin bahwa kandungan dan bayi yang keluar itu adalah juru selamat. Hari ini saya mau sampaikan, sebelum tutup tahun 2016, peristiwa yang sulit dapat dicerna dan dapat dipecahkan oleh pikiran kita. Allah sanggup untuk memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangannya. Susah ya untuk dapat mengerti pikiran Tuhan ya. Tapi kalau Tuhan bisa kasih jawaban hari ini, Dia akan buat segala cara dengan untuk memberikan jawaban buat saudara. Ada amin? Aduh Pak, Bu, tanggal 21 ini sampai 29 bro, saya bawa istri anak-anak ke Israel. Nggak nanya ya, kita kasih tahu. Saya setiap pergi ke Israel, ke tanah perjanjian, saya nggak bilang Israel itu Holy Land, tapi saya selalu bilang Promised Land. Karena Holy Land ada di mana-mana. Jakarta juga bisa bilang di Holy Land. Kalau di kota nggak tahu Holy Land apa-apa itu. Tapi kita selalu bilang tanah perjanjian. Setiap saya berangkat, saya bilang sama Tuhan sederhana, Tuhan, kalau aku berangkat aku harus bawa hamba Tuhan, tapi aku nggak tahu bagaimana mereka cara berangkatnya. Tapi unik nih, setiap saya berangkat saya ada ketemu dengan jemaat, anak Tuhan takut ya, takut Tuhan maksudnya. Dia ngomong saya, Pak Pendeta mau kemana? Ke Israel. Oh iya, saya nggak bisa pergi Pak, ya kan gue nggak ngajak. Tapi saya ada berkat Pak, berkat saya mau tabur buat hamba Tuhan yang mau berangkat. Mau 2 orang Pak? Boleh. Langsung di otak saya ingat, oh ada pendeta yang dulu pernah berkati saya pernikahan saya. Saya bawa tuh pendeta, udah pernah pergi ke Israel nggak? Belum, udah pergi ke Israel. Terbang dia. Berapa tahun, 1 tahun kemudian saya mau pergi ke Israel, sudah ada grup mau berangkat. Satu ibu bilang, saya nggak bisa pergi ya Pak, kenapa? Saya dapat tugas dari kantor. Loh ibu udah bayar lunas, masih ada waktu kan Pak 2 bulan, iya. Tapi ibu mau ambil uangnya, nggak usah, uangnya itu saya tabur buat hamba Tuhan yang mau berangkat. Saya punya staf di kantor, istrinya baru melahirkan, dia punya anak yang pertama, mau masuk 2 tahun. Anak yang kedua masih baby seminggu. Bawa pulang ke rumah, dia tidur sama babynya, ngorok meninggal. Masih umur 32 tahun istrinya. Artinya dia duda, masih muda kan? Kasihan ya. Ada yang mau? Nanti kasih tahu. Langsung tuh ibu yang gak jadi berangkat itu, di otak saya langsung kasih ke dia. Saya tanya mau ke Israel nggak? Mau, bawa dia ke Israel. Di Israel nangis dia, ingat istrinya. Saya bilang, tapi lu jangan nangis terus, nanti nggak bisa pulang loh. Pergi berangkat dia. Selalu setiap pergi begitu. Nah kali ini saya mau berangkat tanggal 21. Sebenarnya saya hanya bawa orang sih. Grup ini saya mau pergiin aja terbang. Saya nggak ada pikiran bawa istri sama anak-anak. Anak saya bulan Juli kemarin bilang, papi aku mau pergi ke Yerusalem. Saya bilang sama anak saya, berdoa. Istri saya tuh pernah ngomong sama saya gini, Pak,
gue udah nikah sama lu hampir 10 tahun nih. Selama 10 tahun gue tuh bangga sama lu. Cie, kata dia. Dengerin dulu ya, nanti bilangnya apa dia. Itu baru kalimat pembuka tuh. Belum ada ujungnya. Gue bangga banget punya suami kayak lu. Kenapa emang? Dari awal nikah sampai hari ini ada perkataan yang konsisten selalu lu keluarkan. Apa itu? Setiap gue minta apa aja selalu bilang berdoa mah. Ngomongnya sih bagus di depan bro. Makanya siapa suruh nikah sama pendeta. Kalau nikah sama pengusaha enak, kasih kartu kredit unlimited, saudara gesek. Nikah sama pendeta repot. Beli sendal, berdoa. Makan, berdoa. Apapun berdoa. Oh saudara, anak saya semua, kalau dia mau anak saya 2 putri, kalau minta apa aja saya suruh berdoa. Kenapa saudara? Saya ajarin gitu. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya sedang menelurkan pola pikir yang benar buat dia. Kelak dia berumah tangga, dia akan treatment itu buat anaknya. Supaya dia tahu bahwa berkat itu bukan dari papanya. Berkat itu dari Tuhan yang memberkati papanya. Itu harus jelas. Jadi istri saya minta apa? Berdoa. Nah anak saya cewek 2, sama istri 1, 3. Kalau pergi ke mall bawa kertas sama bolpen. Ditulis sama dia pulang sampai rumah, nih Pak pokok doanya. Sepatu, tas, baju, ini semua. Pokok doanya banyak banget. Tapi karena udah dibiasakan untuk berdoa, ya berdoa terus. Nggak ada yang lain. Kita hidup hari ini karena doa. Apapun melayani semua karena berdoa, dapat berkat karena doa, tidak ada yang lain. Makanya saya bilang sederhana, anak saya berdoa mau pergi ke Israel, pergi berdoalah kalian. Istri 2 putri berdoa terus, kalau Tuhan kendaki, Tuhan pasti bawa kami ke Israel. Keren berdoanya mereka. Juli, Agustus, September. Ada seorang anak Tuhan datang sama saya, ngajak saya makan siang, ngobrol. Apa kabar Pak Pendeta? Iya. Tahun ini jalan-jalan kemana? Enggak, mau bawa grup aja ke Israel. Kapan? Desember. Tanggal berapa? 21. Sampai tanggal berapa? 29. Oh gitu, iya. Mau bawa istri enggak? Mau. Mau bawa istri? Ya boleh. Tapi ya gue bayarin deh istri lu. Oh, oke. Oh, tapi nggak bisa Pak. Kenapa? Kalau istri dibawa, masalah saya punya anak kecil. Ini anak masih SD. Kalau bawa istri, mereka teriak, lebih baik istri nggak usah pergi. Ya udah kalau gitu anak bawa, ya udah oke. Kan dia yang ngomong. Karena dia yang ngomong, kita hanya jawab. Oh ya oke Pak, oke sip. Ya udah berapa biayanya? Oh ini sekian Pak. Udah selesai. Waktu dia ngomong gitu, saya nggak hubungi dia lagi. Karena kenapa? Nggak enak dong kalau ngubungi dia lagi. Dan dia juga nggak bilang gini, bro nanti hubungi saya ya. Enggak, ya dia hanya ngomong doang. Ngomong tapi nggak kasih tau, nanti kalau itu hubungi gue enggak. Dia udah diem, ya saya diem. Sampai bulan November awal loh, baru dia telepon saya. Pak Pendeta, kenapa nggak telepon saya? Bapak nggak nanya? Nanya dong. Datang ke kantor, saya datang ke kantornya dia. Ini ada duitnya nih Pak, oke, saya telepon travelnya. Lu 2 jam nyampe di sini bisa nggak? Oke, ambil duitnya nih. Ambil duitnya dia, selesai. Saya bilang sama bapaknya apa? Thank you ya Pak, Tuhan sedang pakai Bapak untuk berkati kami. Gua nggak ngomong ini, Bapak bagus, luar biasa, dahsyat dan ajaib. Bapak makin luar biasa diberkati Tuhan, istri diberkati Tuhan, anak dahsyat, usaha bagus, umur panjang, sampai selamanya tetap hidup. Nggak begitu gua nggak begitu sama dia. Terlalu hutang budi sama dia kalau begitu. Jadi saya pikir udah orang Bapak nih luar biasa, udah selesai. Gua nggak WA lagi, dahsyat dan ajaib. Wah, nggak begitu juga, gua nggak begitu. Nggak begitu, serius nggak begitu. Udah selesai, travelnya datang ambil itu duit. Aman kan? Saya pulang sampai rumah, saya bilang sama istri, jangan pada tidur ya, kita doa malam bareng ya. Pulang jam berapa? 9:30. Ya macam-macam jam 10 lah. Biasa Karang Tengah kan tolnya neraka. Tuh Karang Tengah dahsyat bos. Hari apa aja, jam berapa aja tetap macet tuh. Sampai Toyos datang kayaknya macet terus tuh di sana tuh. Parah, ajaib. Tuhan tolong. Mau beli helikopter belum ada duit. Udah selesai nih, pulang sampai rumah jam 10 sampai. Anak-anak belum tidur, ngantuk sih, belum tidur ya. Udah, yuk kita berdoa yuk. Tuhan sudah jawab doa kita nih, apa? Semua pergi ke Yerusalem. Happy mereka. Tuhan sudah jawab Pak. Iya. Saya bilang sama istri saya, ini mah duit mah. Kok banyak banget buat beli baju hangat? Kebanyakan Pak, jangan kayak orang susah loh. Kalau ratusan juta aja bisa, masa sekian puluh juta, alah uang receh tuh. Saudara ngerti maksud saya apa? Ingat baik-baik ya, nggak terlalu bodoh buat Tuhan buat kita. Nggak terlalu bodoh, jangan takut kamu hari ini kalau Tuhan tidak jaga hidupmu. Ingat dia Immanuel, dia Allah yang menyertai saudara.
Dan hari ini memang susah untuk dijawab sesuatu yang susah untuk dijawab. Tapi biar Tuhan yang akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Saudara yakin Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib? Nggak usah jauh-jauh, teman saya menikah. Mertuanya sampai ngomong gini sama mantunya, lu mau nikah sama anak gue yang cewek nih? Iya, gue kasih tau sama lu ya, nggak mungkin dia punya anak. Gue kasih tau sama lu, dia nggak mungkin punya anak. Karena kenapa? Dokter sudah vonis nggak mungkin dia punya anak. Itu teman saya yang laki apa? Jawaban doa, pasti dia punya anak. Mertuanya bilang, dia anak gua. Iya, dia jawaban doa. Keren banget lu jawabannya lu. Bapaknya sampai bilang, lu gak percaya, dia anak gua, dokter udah bilang bahwa dia gak punya anak. Lu mau berani nikah sama dia? Teman saya bilang apa? Ini jawaban doa, Tuhan bilang dia punya anak. Bandel lu yang bandel. Apa urusannya? Ini cerita nyata Bapak Ibu Saudara. Nggak bercanda, ini serius. Ini gue khotbah nih, serius nih gue. Saudara tahu cerita itu? Berapa tahun yang lalu? Tahun pertama dia nggak punya anak, benar dia nggak punya anak. Tapi dia bilang apa? Aku yakin kok Tuhan kasih keturunan. Dia orang paling setia, dia lakukan apapun. Tahun kedua, toeng. Hamil dia. Mertuanya bilang apa? Tuhan lu hoki punya. Saudara ada tahu kan mertuanya beda sama dia agamanya. Tuhan lu tuh hoki punya. Hamil dia anak. Laki anaknya. Selesai. Tuhan lu hoki tuh. 1 tahun kemudian hamil lagi dia. Ajaib lu Tuhan lu kayaknya lu. 2 laki. Sekarang anaknya udah 3. Laki semua. Itu mertua jadi kenal Tuhan. Karena dia kenal Tuhan, tokonya semua foto Yesus. Ini serius. Sampai customer sampai bilang begini, gila lu kayaknya jualan Yesus lu. Saudara ngerti maksud saya? Enggak, ini serius. Tinggal 7 menit. Saya mau kasih tahu sama saudara, tidak ada peristiwa yang Tuhan jawab hanya buat kesenangan kita. Tapi Tuhan jawab bukan hanya buat kita, tapi untuk seluruh dunia. Maria dan Yusuf menderitanya luar biasa. Tapi kalau Tuhan jawab dia, karena ada pekerjaan besar, yaitu apa? Melahirkan seorang juru selamat yang luar biasa. Hari ini ada tangisan, tunggu aja tanggal mainnya. Kamu besok akan sorak-sorak dan berketawa dengan luar biasa. Tapi ingat, tidak ada benih yang ditabur yang baik tidak mungkin tumbuh. Pasti tumbuh. Artinya apa? Ikuti aja proses Tuhan. Hanya 2 hal kok, konsisten dan taat. Intimidasi hanya bisa dikalahkan lewat intimasi. Intimasi hanya bisa terjadi lewat relationship. Relationship bisa terbentuk karena sebuah devotion. Devotion itu adalah bagaimana kamu harus hidup di dalam firman itu. Baca Alkitab itu penting, tapi harus ada interaksi dengan firman itu. Supaya firman itu berinteraksi, maka engkau ada relationship. Maka muncullah sebuah hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga intimidasi datang dari luar selalu dikalahkan lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang setuju katakan. Yuk 21 kita akan baca yuk supaya selesai. 21 bantu saya. Klik. 1, 2, 3 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari apa? Ingat baik-baik, keselamatan yang Yesus tawarkan menjadi apple to apple dengan Kejadian 3 ayat yang ke-15. Bahwa keturunan perempuan akan menginjak keturunan ular ini, maka Yesus itu adalah juru selamat. Perhatikan baik-baik, malaikat bicara kepada Yusuf bahwa anak itu harus kamu kasih namanya Yesus. Bukan hanya bicara kepada Yusuf, tapi malaikat itu bicara kepada Maria, anak itu akan engkau beri nama adalah Yesus. Yesus bukan nama dari Maria atau dari Yusuf, tapi Yesus nama yang berasal dari Allah lewat malaikat dititipkan kepada 2 pribadi ini. Apa kata Yesus? Atau nama Yesus artinya Yosua. Yosua adalah menyelamatkan. Apa itu menyelamatkan? Menyelamatkan bukan membawa saudara pergi ke surga, itu akhir hidup. Tapi keselamatan adalah saudara yang keluar dari rencana Allah akan masuk dalam rencana Allah. Dan dalam rencana Allah itu kamu akan diproses Tuhan. Terus hidup by the grace. Tapi dalam kehidupan anugerah Tuhan itu engkau harus hidup semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tidak boleh hidup sembarangan, tapi hidup semakin hari progresif. Supaya akhir hidupmu kingdom of God. Maka kita adalah members daripada kingdom of God.
hidup di dalam dunia, tapi karakter kita, karakter kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Cara engkau hidup bukan seperti orang di luar sana. Orang Kristen diajar Tuhan untuk mengampuni dan tidak boleh membalas kejahatan dan kejahatan. Bahkan ada orang yang menghemat, hidupnya berkekurangan. Ada orang yang menabur, hidupnya berkecukupan. Mengikut Tuhan, cara pandang kita bukan cara pandang dunia, tapi cara pandang kerajaan surga. Yang setuju katakan. Ayat 23, terakhir. Yang tidur bangun. Kalau ada yang tidur. 1, 2, 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Yang berarti, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ayat 23 Immanuel. Ayat 21 Yesus. Kalau ayat 21 mundur jadi ayat 23. 23 naik ke ayat 21. Itu berarti Immanuel, Allah yang menyertai. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh umat manusia. Tapi ternyata Immanuel hanya diperuntukkan untuk siapa? Untuk mereka yang sudah diselamatkan Tuhan. 21 terjadi, diselamatkan dulu. Maka 23 Immanuel, yaitu diperuntukkan bagi mereka yang sudah diselamatkan. Siapakah yang diselamatkan? Jemaat Nafri Allah Central Park jam 1 siang. Mau ngapain lagi? Udah begitu doang. Setiap jam juga gue khotbahnya begitu. Ngerti gak mas saya? Keluar tahun ada di depan minggu dan bulan dan masuk tahun 2017. Jangan khawatir. Tuhan sertai saudara. Tuhan jaga saudara. Tuhan lindungi saudara. Dia punya cara untuk memberkati saudara. Saya selalu bilang begini sama hamba-hamba Tuhan. Saya bilang sama hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang kalau saya lagi sharing dengan hamba Tuhan, saya bilang begini. Kalian itu jangan berpikir kalau kita khotbah baru dapat duit. You salah. Karena kita melayani Tuhan bukan untuk cari makan. Itu salah. Kalau saya sakit, itu berarti saya nggak bisa makan. Salah. Saya bisa melayani Tuhan. Saya diberkati. Bukan karena saya khotbah. Bukan. Tapi karena Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan. Maka dia pelihara hidup saya. Dalam keadaan apapun, dia mampu untuk pelihara hidup saya. Makanya ingat baik-baik. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini yang punya perusahaan atau yang kerja sebagai karyawan. Perusahaan atau tempat engkau bekerja bukan sumber berkatmu. Dia adalah hanya Allah Tuhan untuk memberkati saudara. Jadi perusahaan itu bukan sumber. Perusahaan itu bukan tempat engkau bekerja untuk cari makan di situ. Bukan. Itu hanya satu cara saja Tuhan berkati saudara. Tapi kan ada sumber yang luar biasa Yesus. Maka kalau di sini tutup, Tuhan punya segala cara untuk memberkati saudara. Dengan cara apapun juga. Berikan tepuk tangan yuk. Kalau saudara dagang ini dan gak ada lagi yang beli minuman ini, it's okay, gak usah nangis. Karena kenapa? Tuhan akan membuat saudara untuk mengerjakan pekerjaan yang lain untuk memberkati saudara. Karena yang penting bukan apa yang kau kerjakan. Yang penting siapa? Siapa yang bekerja, itu yang menentukan. Jadi yang bekerja kalau jemaat di tempat ini, kerja apapun pasti jadi duit. Besi ditanam di tanah, nggak mungkin tumbuh-tumbuhan. Benar. Tapi kalau orang benar bisa jadi tumbuhan. Kalau kalkulator dunia sama kalkulator Tuhan beda. Dunia 1 tambah 1 2. Kalau Tuhan bilang 12, itu adalah bagiannya Tuhan. Ingat 2017, ada cara Tuhan yang membuat engkau terpesona melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Stop komplain, tapi belajarlah untuk bersyukur pada Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.